Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada Bapak Aris selaku dosen mata kuliah Fisika Awan, juga kepada teman-teman sekalian yang menonton video ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putu Alitusan Pratama, NPT 11220086 dari kelas Meteorologi 5C. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pembahasan terkait ujian akhir semester Fisika Awan, yang mana ujiannya sendiri diadakan pada tanggal 6 Januari 2025. Dalam ujian ini terdapat 8 soal, 4 soal materi, dan 4 soal hitungan. Baik, langsung saja kita mulai dari pembahasan soal pertama. Soal pertama yaitu mengenai prinsip kerja radar cuaca, lidar, sodar, dan disdrometer dikaitkan dengan deteksi mikrofisis awan. Yang pertama, radar cuaca. Radar cuaca adalah radar yang dirancang untuk mendeteksi dan memantau kondisi atmosfer, terutama presipitasi seperti hujan, salju, atau hujan es, serta fenomena meteorologi lainnya seperti badai dan awan. Radar cuaca bekerja dengan prinsip dasar pemancaran dan penerimaan gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh partikel di atmosfer seperti tetesan hujan, salju, atau es. 3 komponen utama yang terlibat dalam proses ini adalah antena, yaitu yang berfungsi sebagai transmitter dan receiver, lalu ada gelombang elektromagnetik, dan target. Antena berfungsi sebagai pemancar atau transmitter yang mengirimkan pulsa gelombang elektromagnetik ke atmosfer. Dan juga antena sekaligus sebagai penerima atau receiver yang menangkap sinyal pantulan atau echo dari target. Gelombang elektromagnetik berperan sebagai alat indera bagi radar itu sendiri, di mana frekuensinya biasanya dalam rentang 1 hingga 10 GHz. Lalu ada target sebagai objek yang dideteksi oleh radar. Ketika pulsa radar dipancarkan, gelombang elektromagnetik akan bergerak melalui udara hingga bertemu dengan partikel presipitasi yang kemudian memantulkan sebagian energi kembali ke antena. Sinyal pantulan ini kemudian dianalisis untuk mengetahui berbagai parameter seperti mengukur intensitas presipitasi, kecepatan angin, atau pergerakan badai. Dengan kemampuannya ini, radar cuaca dapat digunakan untuk mendeteksi mikrofisis awan, yaitu karakteristik fisik partikel awan yang penting untuk memahami pembentukan awan, pertumbuhan awan, dan perilaku awan. Informasi mikrofisis awan yang dapat diperoleh melalui radar itu antara lain yang pertama, ukuran tetes, konsentrasi tetes, bentuk tetes, serta jenis tetes. Lalu ada lidar. Lidar atau singkatan dari Light Detection and Ranging adalah teknologi berbasis laser yang digunakan untuk mendeteksi, mengukur, dan menganalisis objek di atmosfer atau lingkungan lainnya. Teknologi ini bekerja dengan memancarkan pulsa cahaya laser ke arah target, lalu menangkap pantulannya setelah mengenai partikel atau objek. Data dari pantulan ini dianalisis untuk menentukan jarak, ukuran, bentuk, serta karakteristik target. Prinsip kerja lidar melibatkan 3 komponen utama, yaitu GPS yang menentukan posisi sistem lidar dalam ruang 3 dimensi, lalu ada INS yang mengukur perubahan geografis, kecepatan, dan orientasi sistem, terutama dalam aplikasi bergerak seperti drone atau pesawat, serta laser yang memancarkan dan menangkap pantulan sinar laser. Dengan mengukur waktu tempuh pulsa cahaya yang dipancarkan dan diterima kembali, lidar dapat digunakan untuk menghitung jarak. Selain itu, perubahan intensitas dan komposisi cahaya pantulan juga memungkinkan identifikasi sifat objek atau partikel. Dalam studi mikrofisis awan, lidar berperan penting melalui beberapa metode utama,
Yang pertama, metode refleksi, yakni untuk mengukur kekuatan pantulan cahaya yang mencerminkan distribusi dan kepadatan partikel awan. Lalu metode amplitudo, yang menganalisis amplitudo sinyal pantulan guna menentukan ukuran atau kepadatan partikel. Lalu metode frekuensi, yang mengamati pergeseran frekuensi pantulan untuk mempelajari ukuran partikel atau sifat material, serta metode efek Doppler, yang memanfaatkan perubahan frekuensi untuk mengukur kecepatan gerakan partikel, membantu membedakan tetesan air yang bergerak lambat dari kristal es yang cenderung lebih cepat. Selanjutnya SODAR, atau singkatan dari Sound Detection and Ranging. SODAR adalah teknologi yang menggunakan gelombang suara untuk mengukur kecepatan dan arah angin hingga ketinggian sekitar 800 meter di atas tanah. Alat ini bekerja dengan memancarkan gelombang suara ke atmosfer yang kemudian dipantulkan oleh partikel-partikel udara atau fluktuasi indeks bias udara. Pantulan tersebut ditangkap kembali oleh mikrofon, diubah menjadi listrik, dan dianalisis untuk mendapatkan data mengenai pola angin. Pengukuran ini biasanya dirata-ratakan dalam interval tertentu, umumnya setiap 30 menit, untuk mendapatkan hasil yang representatif. Komponen utama SODAR adalah antena yang terdiri dari transducer sonik. Transducer ini berfungsi mengubah arus listrik menjadi gelombang suara menggunakan pengeras suara dan mengubah gelombang suara yang diterima kembali menjadi arus listrik menggunakan mikrofon. Untuk mengukur kecepatan angin dalam 3 dimensi, SODAR memancarkan sinyal suara dalam 3 arah berbeda, satu secara vertikal dan 2 lainnya dimiringkan sekitar 17 derajat dari vertikal. Dengan cara ini, alat dapat mengukur kecepatan angin di sepanjang 3 komponen arah, vertikal dan 2 arah horizontal. Pengeras suara SODAR mengubah arus listrik menjadi gelombang suara. Sinyal suara yang dihasilkan oleh pengeras kemudian dikirim ke 3 arah ke atas melalui atmosfer. Satu sinyal suara berada pada arah vertikal terhadap tanah dan 2 sinyal ortogonal lainnya dimiringkan sekitar 17 derajat dari sinyal suara vertikal. Untuk mengukur kecepatan angin 3 dimensi, setidaknya diperlukan 3 pancaran ke arah yang berbeda. Sinyal suara yang dikirim ke udara dipantulkan oleh partikel-partikel di udara atau dipantulkan oleh fluktuasi indeks bias udara. Sinyal suara yang dipantulkan kembali ke tanah dikumpulkan oleh mikrofon SODAR. Mikrofon kemudian mengubah sinyal suara ini menjadi arus listrik. Waktu tempuh antara pemancaran dan penerimaan menentukan ketinggian di mana sinyal suara dipantulkan. Dalam kaitannya dengan deteksi mikrofisis awan, SODAR memainkan peran dalam mempelajari kondisi atmosfer di sekitar awan. Alat ini dapat memberikan data yang detail tentang pola aliran udara di lapisan atmosfer rendah, termasuk turbulensi, gradien kecepatan angin, dan arah pergerakan udara. Informasi ini penting untuk memahami dinamika pembentukan awan yang sangat bergantung pada pola aliran udara dan proses konveksi. Selain itu, deteksi turbulensi udara yang diukur oleh SODAR dapat membantu menjelaskan bagaimana partikel aerosol dan tetesan air di dalam awan bergerak dan berinteraksi, yang merupakan bagian penting dari proses mikrofisis awan. Dengan mengintegrasikan data dari SODAR dan teknologi lain seperti LIDAR, para ilmuwan dapat mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang proses fisik yang terjadi di dalam awan. Selanjutnya adalah disdrometer. Disdrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas presipitasi dengan mengamati ukuran, jumlah, dan kecepatan jatuh partikel. Alat ini bekerja dengan memanfaatkan sinar laser horizontal berwarna merah dengan panjang gelombang 650 nanometer yang dipancarkan oleh pemancar. Sinar laser ini melewati area pengambilan sampel dan partikel presipitasi yang jatuh melalui sinar tersebut akan mengurangi sebagian dari intensitas cahaya yang diterima oleh penerima laser. Disdrometer mengukur intensitas presipitasi dengan menganalisis ukuran, jumlah, dan kecepatan jatuh partikel hujan menggunakan sinar laser horizontal.
Proses pengukuran dimulai ketika sinar laser melintas melalui area yang dipantau. Ketika tidak ada partikel presipitasi yang melintas, penerima menerima sinyal yang paling kuat. Namun, ketika partikel presipitasi melewati sinar laser, partikel tersebut menghalangi sebagian dari sinar, menyebabkan penurunan intensitas sinyal yang diterima. Penurunan intensitas sinyal ini digunakan untuk menentukan diameter partikel presipitasi. Sinyal yang diterima oleh penerima laser kemudian diperkuat melalui rangkaian penguatan yang presisi dan stabil. Sinyal yang telah diperkuat ini kemudian diubah menjadi sinyal digital oleh konverter yang ada dalam penerima. Selanjutnya, sinyal digital ini dikirim ke pengontrol mikroprosesor untuk diproses lebih lanjut. Setelah pemrosesan, informasi mengenai jumlah partikel presipitasi, ukuran partikel, dan kecepatan jatuh partikel dapat dihitung. Hasil statistik ini kemudian dikirimkan secara real-time ke komputer untuk ditampilkan hasilnya. Secara keseluruhan, disdrometer adalah alat yang sangat efektif untuk mengukur karakteristik presipitasi karena memberikan data yang penting yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi meteorologi dan penelitian iklim. Disdrometer dapat digunakan untuk mendeteksi mikrofisis awan karena alat ini mengukur karakteristik partikel presipitasi seperti ukuran, jumlah, dan kecepatan jatuhnya partikel. Data ini sangat relevan untuk memahami proses-proses fisik yang terjadi dalam pembentukan awan dan presipitasi. Mikrofisis awan mencakup studi pengenalan sifat-sifat dan perilaku partikel dalam awan, seperti ukuran tetesan, dan proses-proses seperti penguapan, kondensasi, pembekuan, dan koalescensi. Nah, disdrometer dapat memberikan informasi langsung tentang ukuran dan jumlah partikel presipitasi yang jatuh yang berkaitan dengan ukuran tetesan air atau kristal es dalam awan. Dengan demikian, disdrometer dapat membantu dalam yang pertama, pengukuran ukuran partikel, yang kedua, kecepatan jatuh partikel, interaksi dengan proses mikrofisis awan, mengidentifikasi tipe presipitasi, serta pemodelan mikrofisis awan. Berikutnya kita beralih ke soal kedua mengenai bagaimana teori elektrifikasi thunderstorm. Proses elektrifikasi terjadi di bagian tengah awan badai atau awan CB yang merupakan area di mana terdapat campuran antara tetesan air superdingin, kristal es kecil, dan groupel. Adanya gerakan udara yang naik atau updraft dalam awan ini membawa tetesan air superdingin dan kristal es kecil ke lapisan atas awan, sementara groupel yang lebih besar dan lebih berat cenderung tetap berada di bagian tengah atau turun ke bawah. Adanya pergerakan ini menyebabkan terjadinya tabrakan antara kristal es dan groupel yang menghasilkan pemisahan muatan. Kristal es menjadi bermuatan positif, sementara groupel menjadi bermuatan negatif. Kristal es bermuatan positif yang terangkat ke bagian atas awan akan tersebar secara horizontal akibat gerakan udara di dalam awan, membentuk struktur seperti landasan yang lebih dikenal sebagai anvil. Sementara itu, groupel yang lebih berat tetap berada di tengah atau turun menuju bagian bawah awan. Akibatnya, bagian atas awan menjadi bermuatan positif, sedangkan bagian tengah hingga bawah awan menjadi bermuatan negatif. Dinamika distribusi muatan di dalam awan ini mempengaruhi muatan yang ada di permukaan tanah. Secara alami, tanah memiliki muatan negatif. Namun, ketika awan badai berada tepat di atasnya, muatan negatif di dalam awan akan menolak muatan negatif di tanah, menyebabkan tanah di bawah awan menjadi bermuatan positif. Hal ini juga berlaku untuk area di bawah anvil, di mana muatan positif di awan menyebabkan tanah menjadi bermuatan negatif. Dengan bertambahnya muatan negatif di dalam awan, muatan positif di tanah juga meningkat. Ini menciptakan ketegangan listrik yang besar antara awan dan tanah, yang akhirnya dapat mengarah pada pelepasan energi berupa sambaran petir. Selanjutnya beralih ke soal 3A mengenai koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Teori pertumbuhan difusi tetes hujan oleh
Irving Langmuir tahun 1948 menjelaskan pembentukan tetes hujan melalui proses kondensasi dan difusi. Dalam proses ini, uap air berubah menjadi tetesan kecil melalui kondensasi dan tetesan tersebut membesar melalui difusi ketika uap air di sekitarnya bergabung. Namun, proses pertumbuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor koreksi yang mencerminkan kondisi fisik yang lebih kompleks. Yang pertama yaitu efek kinetik, berhubungan dengan gerakan molekul air di dalam awan, termasuk dampak dari updraft dan turbulensi. Gerakan ini dapat mempercepat atau memperlambat pertumbuhan partikel awan tergantung pada interaksi antara tetesan dan lingkungan. Lalu ada efek ventilasi yang terjadi ketika awan berkembang di ruang terbuka. Efek ini memungkinkan interaksi langsung dengan lingkungan sekitar seperti aliran udara yang mempercepat pertumbuhan tetesan besar. Pertumbuhan tetesan besar bersifat non-stasioner, di mana pertumbuhan ini tidak konstan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti radiasi, perubahan suhu, kelembapan, dan dinamika lokal di dalam awan. Updraft yang tidak stabil juga memainkan peran penting di mana fluktuasi aliran udara ke atas mempengaruhi tingkat pertumbuhan tetesan. Ketika aliran updraft berubah-ubah, jumlah partikel kecil yang bertahan di dalam awan dan kesempatan mereka untuk bergabung menjadi tetesan besar juga turut berubah. Terakhir ada efek statistik yang menghubungkan proses pembentukan awan dengan dinamika partikel dalam jumlah besar. Koreksi ini mencakup aspek statistik seperti distribusi ukuran tetesan air, distribusi massa awan, serta variabilitas spasial dan temporal dari partikel di dalam awan. Faktor ini memberikan spektrum yang lebih luas untuk ukuran dan pertumbuhan tetesan, menjelaskan heterogenitas yang sering diamati dalam awan. Dengan memahami 5 faktor koreksi ini, dapat disimpulkan bahwa proses pertumbuhan tetesan hujan jauh lebih kompleks dibandingkan yang dijelaskan oleh teori awal oleh Langmuir. Selanjutnya, soal 3B mengenai mekanisme cloud seeding pada awan hangat dan awan dingin. Cloud seeding merupakan teknik modifikasi cuaca yang dilakukan dengan cara menyebarkan partikel tertentu ke dalam awan untuk merangsang presipitasi. Pada awan hangat, teknik ini memanfaatkan partikel higroskopis seperti garam atau NaCl dengan ukuran sekitar 40 hingga 50 mikrometer. Partikel ini disebarkan ke dasar awan untuk menarik uap air di sekitarnya, sehingga terbentuk droplet besar melalui proses kondensasi. Droplet besar ini kemudian bertabrakan dan bergabung dengan droplet yang lebih kecil, atau collision and coalescence. Hal ini kemudian membentuk tetesan air yang lebih besar, hingga akhirnya jatuh sebagai hujan. Namun, efektivitas teknik ini masih menjadi perdebatan, karena keberhasilannya sangat bergantung pada kondisi atmosfer dan struktur awan. Pada awan dingin, proses cloud seeding bertujuan meningkatkan jumlah kristal es dengan menyebarkan inti es buatan seperti perak iodida atau karbon dioksida padat. Perak iodida bekerja dengan 2 cara utama, yaitu pertama, kristal es terbentuk ketika partikel AgL atau perak iodida bersentuhan dengan tetesan air super dingin. Lalu yang kedua, kristal es bertambah besar saat uap air mengendap di permukaannya. Sementara itu, CO2 atau karbon dioksida padat menyebabkan pendinginan lokal yang memicu pembentukan kristal es secara cepat. Proses Bergeron-Findeisen juga berperan penting, di mana kristal es tumbuh dengan mengendapkan uap air pada suhu di bawah minus 10 derajat Celcius dalam awan campuran. Meski efektif dalam kondisi tertentu, keberhasilan cloud seeding pada awan dingin sangat dipengaruhi oleh struktur mikrofisika awan dan suhu atmosfer. Berikutnya soal 3C mengenai perbedaan mendasar persamaan satu dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi pada model numerik awan. Yang pertama, model 1 dimensi atau 1D.
Model 1D adalah model numerik paling sederhana yang hanya mempertimbangkan perubahan vertikal dalam atmosfer, sementara variasi horizontal diabaikan. Pendekatan ini cocok untuk mensimulasikan dinamika dasar dalam kolom atmosfer tunggal, seperti aliran udara naik atau updraft, kondensasi, dan presipitasi. Contohnya adalah model yang dikembangkan oleh Srivastava tahun 1967 yang mengasumsikan fase es dan turbulensi diabaikan serta hanya mempertimbangkan 3 bentuk air, yaitu uap, air awan, dan air hujan. Model ini menyederhanakan proses mikrofisika awan, misalnya dengan menganggap uap air langsung berkondensasi menjadi air awan saat melewati nilai keseimbangan tanpa memperhitungkan detail proses. Selain itu, fenomena seperti coalescence juga diabaikan, sehingga air awan dianggap langsung berubah menjadi air hujan jika melebihi batas tertentu. Meskipun sederhana dan hemat sumber daya, model ini tidak mampu menangkap dinamika lateral atau interaksi antar awan yang penting dalam fenomena atmosfer yang lebih kompleks. Selanjutnya, model 2 dimensi atau 2D. Model 2D lebih kompleks dibandingkan model 1D karena mempertimbangkan perubahan dalam 2 dimensi, biasanya vertikal dan satu arah horizontal. Ada 2 pendekatan utama dalam model ini, yaitu aksis simetrik dan slab simetrik. Model aksis simetrik yang menggunakan koordinat kutub silindris dengan asumsi gradien azimutal 0 cocok untuk mensimulasikan awan sel tunggal dalam lingkungan tenang. Di sisi lain, model slab simetrik mampu menggambarkan aliran udara vertikal dan efek angin geser seperti yang ditunjukkan oleh Takeda tahun 1971 dalam analisis pertumbuhan badai guntur. Model ini juga dapat merepresentasikan penampang vertikal kecepatan updraft setelah konveksi, seperti yang dilaporkan oleh Reuter dan Yau. Selain itu, Farley dan Orville tahun 1986 berhasil mensimulasikan fitur besar badai guntur menggunakan model slab simetrik. Namun, model 2D memiliki keterbatasan karena mengabaikan variasi dalam dimensi horizontal lainnya, sehingga interaksi yang lebih kompleks tetap tidak dapat direpresentasikan sepenuhnya. Selanjutnya, model 3 dimensi atau 3D. Model 3D adalah yang paling kompleks dan canggih karena mampu mempertimbangkan perubahan variabel dalam 3 dimensi ruang. Model ini merepresentasikan fenomena atmosfer dengan lebih realistis, termasuk dinamika dan interaksi antar awan, efek topografi, serta proses mikrofisika awan seperti pertumbuhan hail dan pembentukan es. Misalnya Steiner tahun 1973 menggunakan model 3D atau 3D untuk menganalisis proses dinamis dan mikrofisika awan. Sementara Wilhelmsen dan Clem tahun 1978 menunjukkan pentingnya mesoscale lifting dalam pembentukan awan konvektif. Dengan mempertimbangkan variasi dalam 3 dimensi, model ini dapat mensimulasikan interaksi antar awan dan lingkungan yang lebih kompleks, menjadikannya alat yang sangat berguna untuk memahami fenomena atmosfer secara mendalam. Namun, model 3D membutuhkan sumber daya komputasi yang jauh lebih besar dibandingkan model 1D dan 2D, sehingga penggunaannya seringkali terbatas pada studi khusus atau simulasi yang sangat penting. Secara umum, ketiga jenis model memiliki kelebihan dan kelemahan yang dapat dirangkum pada tabel berikut, yang bisa dilihat pada slide. Selanjutnya beralih ke soal 4 mengenai proses presipitasi. Berdasarkan diagram, terdapat 11 proses yang terlibat dalam presipitasi. Yang pertama, condensation atau kondensasi. Kondensasi adalah proses ketika uap air atau water vapor di atas atmosfer mendingin dan berubah menjadi air cair. Proses ini biasanya terjadi di sekitar inti kondensasi seperti debu atau partikel kecil lainnya, membentuk tetesan air yang berkumpul untuk membentuk awan atau cloud water. Kondensasi memainkan peran penting dalam pembentukan awan dan memulai siklus presipitasi.
Lalu yang kedua ada deposition atau deposisi. Deposisi adalah proses di mana uap air berubah langsung menjadi es atau cloud ice tanpa melalui fase cair. Proses ini terjadi dalam kondisi atmosfer yang sangat dingin dan memainkan peran utama dalam pembentukan kristal es di awan. Yang ketiga ada autoconversion atau autokonversi. Autokonversi adalah proses penggabungan tetesan air kecil di awan hingga mencapai ukuran yang cukup besar untuk mengatasi arus udara naik atau updraft dan jatuh sebagai hujan. Proses ini terjadi tanpa interaksi dengan partikel lain. Yang keempat, riming. Riming adalah proses di mana air cair super dingin membeku saat bersentuhan dengan partikel es, menghasilkan partikel salju atau snow, atau juga graupel. Proses ini mempercepat pertumbuhan partikel es di awan. Lalu yang kelima ada collection atau pengumpulan. Collection adalah proses di mana partikel bertabrakan, bersatu, dan bergabung menjadi partikel yang lebih besar. Pada awan, collection yang terjadi antara partikel air dan es yang membentuk hujan. Kemudian pada partikel es, partikel awan seperti cloud water dan cloud ice, salju, dan hujan bergabung menjadi graupel. Lalu pada es awan, partikel es di awan seperti cloud ice bergabung untuk membentuk salju atau snow. Lalu yang keenam ada conversion atau konversi. Konversi adalah proses di mana suatu partikel berubah menjadi partikel lain. Contohnya, es dalam awan berubah menjadi salju atau snow melalui interaksi dengan suhu dingin atau partikel lainnya. Lalu yang ketujuh ada melting atau pencairan. Melting adalah proses pencairan partikel es menjadi air cair. Ketika partikel es tersebut melewati lapisan atmosfer yang lebih hangat. Proses ini juga terjadi pada salju atau snow dan graupel yang mencair menjadi hujan sebelum mencapai permukaan bumi. Yang kedelapan ada collection of ice by rain. Proses ini melibatkan hujan atau rain yang menangkap partikel es atau cloud ice saat jatuh, mencairkan partikel es tersebut menjadi air cair. Lalu yang kesembilan ada shedding, yaitu proses di mana air cair dilepaskan dari permukaan partikel yang lebih besar seperti graupel. Air yang dilepaskan ini menjadi tetesan hujan yang ukurannya lebih kecil. Lalu yang ke-10 ada evaporation atau penguapan. Penguapan adalah kebalikan dari kondensasi, di mana air cair, terutama dari hujan, menguap kembali menjadi uap air atau water vapor sebelum mencapai permukaan bumi. Proses ini sering dipengaruhi oleh suhu tinggi, angin, atau kelembapan rendah di dekat permukaan bumi. Lalu yang terakhir adalah precipitation fallout atau presipitasi yang jatuh. Precipitation fallout adalah proses akhir dalam siklus ini, di mana partikel presipitasi seperti hujan, atau rain, salju, atau snow, dan graupel jatuh ke permukaan bumi akibat gaya gravitasi. Proses ini menyelesaikan siklus atmosfer air. Berikutnya kita masuk ke sesi soal hitungan, yaitu soal 5 yang menghitung jenuh ambient atau es. Untuk soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam 80 menit pada suhu 18,6 derajat Celcius dan tekanan 108,6 kPa. Tentukan kejenuhan ambien atau es dengan mengabaikan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Baik, di sini diketahui radius awal atau R0 adalah 2 mikrometer. Lalu radius akhir atau RT adalah 20 mikrometer. Waktu pertumbuhan atau T adalah 86 menit atau 5160 detik. Suhu T adalah 18,6 derajat Celcius atau 291,75 Kelvin. Dan tekanan yaitu 108,6 kPa.
ditanya kejenuhan ambien atau S. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama adalah menghitung laju pertumbuhan tetes atau beta. Beta dihitung dengan menggunakan perubahan kuadrat radius tetes dibagi 2 kali waktu pertumbuhan. Dengan radius awal 2 mikrometer dan radius akhir 20 mikrometer serta waktu pertumbuhan 86 menit atau 5160 detik, diperoleh beta sekitar 0,0384 mikrometer kuadrat per second. Langkah selanjutnya adalah menghitung beta 1. Beta 1 merepresentasikan parameter pertumbuhan yang bergantung pada sifat-sifat termodinamika dan transfer massa udara dan uap air. Perhitungan beta 1 melibatkan rumus beta 1 sama dengan 1 per Fk plus Fd, di mana Fk dan Fd masing-masing mewakili kontribusi konduksi termal dan difusi uap air dan difusi uap. Untuk menghitung Fk dan Fd, kita membutuhkan beberapa parameter, yaitu diantaranya ada kalor laten penguapan air atau L, konstanta gas uap air atau RV, konstanta gas udara kering atau R, suhu, konduktivitas termal udara, koefisien difusi uap air di udara, dan tekanan uap jenuh. Tekanan uap jenuh dihitung menggunakan persamaan tetens. Sementara nilai K dan D diperoleh melalui interpolasi dari tabel 7.1 pada buku Roger yang memperlihatkan nilai viskositas dinamis F1, koefisien konduktivitas termal atau K udara, dan koefisien difusi atau D uap air dalam udara. Setelah menghitung Fk dan Fd, beta 1 dihitung dan didapatkan nilai sekitar 0,150 mikrometer kuadrat per second. Setelah mendapatkan beta dan beta 1, langkah terakhir adalah menghitung kejenuhan atau S menggunakan persamaan S-1 sama dengan beta per beta 1. Dengan memasukkan nilai beta dan beta 1 yang telah dihitung, didapatkan S sekitar 1,256. Sekitar 1256. Dalam persentase, ini berarti kejenuhan ambien adalah sekitar 125,6%, yang menunjukkan kondisi supersaturasi sebesar 25,6%. Berikutnya beralih ke soal 6, yaitu menghitung curah hujan. Untuk soalnya, hitung curah hujan milimeter per jam jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal D sama dengan 8,6 mm dengan kecepatan jatuh atau U 8,6 meter per second dan densitas droplet 28,6 tetes per meter kubik. Gunakan distribusi Marshall-Palmer. Baik, diketahui D sama dengan 8,6 mm. Kemudian U sama dengan 8,6 meter per second dan N sama dengan 28,6 tetes per meter kubik. Ditanya curah hujan atau R mm per jam. Untuk menjawab soal tersebut, langkah pertama dalam perhitungan adalah menentukan volume satu droplet atau V droplet. Kita menggunakan rumus volume bola, yaitu V droplet sama dengan Pi per 6 dikali D pangkat 3, dengan D adalah diameter droplet. Setelah mendapatkan volume satu droplet, kita hitung volume total air per meter kubik atau V total dengan mengalihkan volume satu droplet dengan densitas droplet atau N. Hasil ini memberi kita gambaran berapa banyak air dalam bentuk droplet yang ada dalam setiap meter kubik udara. Selanjutnya, kita hitung jarak yang ditempuh droplet dalam 1 jam. Ini didapat dengan mengalihkan kecepatan jatuh droplet atau U dengan jumlah detik dalam 1 jam, yaitu 3.600 detik.
Jarak ini merepresentasikan seberapa jauh droplet akan jatuh dalam 1 jam. Terakhir, kita hitung estimasi curah hujan atau R. Curah hujan dihitung dengan mengalihkan volume total air per meter kubik atau V total dengan jarak yang ditempuh droplet dalam 1 jam. Secara sederhana, kita bisa juga mengalihkan volume total droplet dalam milimeter kubik dengan kecepatan jatuh dalam meter per second dan dikalikan dengan 3600. Hasilnya akan memberikan estimasi curah hujan yaitu 296,9 mm per jam. Angka ini merepresentasikan ketinggian kolom air yang akan terkumpul per satuan luas permukaan tanah dalam 1 jam jika semua air dalam droplet tersebut jatuh sebagai hujan. Selanjutnya beralih ke soal 7A, yaitu menghitung ukuran jari-jari tetes. Soalnya yaitu awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2,86 km mengandung uap air 0,86 gram per meter kubik. Sebuah tetes dengan jari-jari 0,186 mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. Nah, tentukan A. Ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertumbuhan kontinu dengan mengasumsikan dalam unit efisiensi penggabungan atau koleksi dengan mengabaikan aliran udara vertikal dalam awan dan pertumbuhan melalui kondensasi. Kita mulai dengan informasi yang diketahui, yaitu ketebalan awan sebesar 2860 meter, kandungan uap air di dalam awan sebesar 0,00086 kg meter per meter kubik, lalu jari-jari awal tetes sebesar 0,000186 meter, dan densitas air yang dianggap konstan sebesar 1000 kg per meter kubik. Kita juga mengasumsikan efisiensi penggabungan sebesar 1, yang berarti setiap tumbukan antara tetes dianggap menghasilkan penggabungan. Persamaan dasar yang digunakan adalah persamaan pertumbuhan kontinu, seperti yang bisa dilihat pada slide, di mana R2 adalah jari-jari akhir yang akan dicari. Langkah pertama adalah mensubstitusikan nilai-nilai yang diketahui ke dalam persamaan tersebut. Kemudian kita menghitung bagian dalam kurung, yaitu perkalian antara efisiensi penggabungan, kandungan uap air, dan ketebalan awan, yang menghasilkan 2,4596 kg per meter persegi. Hasil ini kemudian dibagi menjadi 4 kali densitas air, yaitu menjadi 4000 kg per meter kubik, menghasilkan 0,006149 meter. Terakhir, nilai ini ditambahkan ke jari-jari awal tetes, yaitu 0,000186 meter, untuk mendapatkan jari-jari akhir sebesar 0,000809 meter. Untuk memudahkan interpretasi, hasil ini dapat dikonversi ke milimeter, menghasilkan sekitar 0,801 mm. Jadi, dengan asumsi-asumsi yang diberikan, ukuran tetes yang muncul dari dasar awan diperkirakan sekitar 0,801 mm. Selanjutnya soal 7B yang menghitung waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan. Untuk soalnya masih mirip dengan sebelumnya, di mana awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2,86 km mengandung uap air 0,86 gram per meter kubik. Sebuah tetes dengan jari-jari 0,186 mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. Tentukan B. Waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan dengan asumsi kecepatan terminal tetes sama dengan K3R, di mana K3 adalah 8 kali 10 pangkat 3 S pangkat min 1. Data yang kita miliki adalah ketebalan awan, kandungan uap air, jari-jari awal tetes, dan nilai K3 yang digunakan dalam
persamaan kecepatan terminal V sama dengan K3R. Kita juga menggunakan densitas air yaitu 1000 kg per meter kubik dan mengasumsikan efisiensi penggabungan sebesar 1. Karena kecepatan tetes berubah seiring dengan pertumbuhannya saat jatuh, kita menggunakan integral untuk menjumlahkan waktu tempuh di setiap bagian kecil awan. Pertama, kita menghubungkan kecepatan dengan perubahan jarak dan waktu, di mana V sama dengan dz per dt, sehingga dt sama dengan dz per v. Kemudian kita mengganti V dengan persamaan kecepatan terminal, atau K3R, dan selanjutnya mengganti R dengan persamaan pertumbuhan jari-jari tetes. Nah, ini menghasilkan persamaan dt sama dengan dz per K3 dikali R1 ditambah EWZ dibagi 4 rho. Untuk mendapatkan total waktu jatuh atau T, kita mengintegralkan persamaan ini dari 0 atau puncak awan hingga H dasar awan. Hasil integralnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya kita memasukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam persamaan ini. Setelah melakukan serangkaian perhitungan, termasuk perhitungan logaritma natural atau ln, kita mendapatkan hasil akhir sebesar 849,2 detik. Hasil ini kemudian dikonversi ke menit dengan membaginya dengan 60, menghasilkan sekitar 14,15 menit atau lebih tepatnya 14 menit 9 detik. Jadi, berdasarkan asumsi yang ada, dibutuhkan sekitar 14 menit 9 detik bagi tetes untuk jatuh dari puncak hingga dasar awan. Berikutnya soal 7C, yaitu menghitung ukuran tetes dengan adanya updraft. Soalnya masih sama, namun yang ditentukan yaitu tentukan ukuran tetes pada soal bagian A yang muncul dari awan jika ada updraft sebesar 28,6 cm per second. Untuk menjawab soal ini, kita masih menggunakan data dari soal sebelumnya, yaitu ketebalan awan, kandungan uap air, jari-jari awal tetes, densitas air, efisiensi penggabungan, dan nilai K3. Perbedaan utama di sini adalah adanya updraft yang mempengaruhi pertumbuhan tetes. Untuk menghitung ukuran tetes akhir atau R2 dengan adanya updraft, kita menggunakan persamaan khusus, yaitu R2 sama dengan U per K3 ditambah R1 dikurangi U per K3 dikali eksponensial K3 kali E dikali W dikali H dibagi 4 rho, di mana U adalah kecepatan updraft. Langkah pertama adalah menghitung U per K3, yaitu 0,286 meter per second dibagi 8000 S pangkat min 1. Hasilnya 0,00003575 meter. Kemudian kita hitung bagian dalam kurung, yaitu 0,0000186 meter dikurangi 0,00003575 meter. Hasilnya bisa dilihat 0,00015025 meter. Langkah selanjutnya adalah menghitung eksponen K3 EWH dibagi 4 rho, yaitu 8000 S pangkat min 1 dikali 1 dikali 0,00086 kg per meter kubik dikali 2860 meter dibagi dengan 4 dikali 1000 kg per meter kubik. Hasilnya 4,90552. Nilai eksponensial dari 4,90552 dihitung menghasilkan sekitar 135,17. Selanjutnya hasil ini dikalikan dengan R1 minus U per K3, yaitu 0,0001525 meter dikali 135,17. Hasilnya sekitar 0,02031 meter. Terakhir, kita menjumlahkan hasil ini dengan U per K3, yaitu 0,005
0,003575 meter ditambah dengan 0,02031 meter, menghasilkan ukuran tetes akhir sekitar 0,02035 meter. Jika dikonversi ke milimeter, hasilnya adalah sekitar 20,35 mm. Perhitungan ini menunjukkan bahwa adanya updraft secara signifikan meningkatkan ukuran tetes hujan dibandingkan dengan kondisi tanpa updraft. Selanjutnya kita ke soal 8A untuk menghitung ukuran tetes di puncak lintasan. Di mana soalnya, tentukan A. Ukuran dari tetes di puncak lintasan jika sebuah tetes berdiameter 0,86 mm terletak di dasar awan kumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,86 gram per meter kubik dan kecepatan updraft konstan sebesar 8,6 meter per second. Gunakan persamaan pertumbuhan kontinuitas dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi. Lalu gunakan juga tabel 81 dari buku Roger. Untuk menentukan ukuran tetes air di puncak lintasan, kita perlu memahami bahwa puncak lintasan adalah titik tertinggi yang dicapai tetes sebelum mulai jatuh kembali. Pada titik ini, gaya gravitasi yang menarik tetes ke bawah seimbang dengan gaya updraft yang mendorongnya ke atas. Ini berarti kecepatan terminal tetes sama dengan kecepatan updraft. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan tabel 8.1 pada buku Roger yang menjelaskan hubungan antara diameter tetes air atau radius tetes air dengan kecepatan terminal atau kecepatan jatuh terminal tetes tersebut di udara. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita identifikasi kecepatan updraft yang diberikan dalam soal, yaitu 8,6 meter per second. Karena pada puncak lintasan kecepatan terminal tetes sama dengan kecepatan updraft, maka kita mencari di tabel 8.1 nilai kecepatan terminal yang paling mendekati atau sama dengan 8,6 meter per second. Tabel ini umumnya menyajikan data diameter tetes dan kecepatan terminalnya dalam kondisi atmosfer standar. Setelah menemukan nilai kecepatan terminal yang sesuai di tabel, kita lihat diameter tetes yang sesuai dengan kecepatan tersebut. Dalam kasus ini, karena 8,6 meter per second ada di tabel, kita bisa langsung membaca diameternya, yaitu sekitar 3,6 mm. Jadi ukuran tetes air di puncak lintasannya diperkirakan sebesar 3,6 mm berdasarkan tabel 8.1. Selanjutnya soal 8B, yaitu menghitung ukuran tetes ketika meninggalkan awan. Untuk soalnya, tentukan B. Ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan. Jika sebuah tetes berdiameter 0,86 mm terletak di dasar awan kumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,86 gram per meter kubik dan kecepatan updraft konstan sebesar 8,6 meter per second, gunakan persamaan pertumbuhan kontinuitas dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi. Lalu gunakan juga tabel 8.1 dari Roger, sama seperti soal sebelumnya. Nah, perhitungan dimulai dengan informasi yang kita ketahui, yaitu diameter awal tetes sebesar 0,86 mm, yang menghasilkan jari-jari sebesar 0,43 mm. Lalu kecepatan updraft atau U diketahui sebesar 8,6 meter per second. Konsentrasi air cair sebesar 1,86 gram per meter kubik. Rapat massa air sebesar 1000 kg per meter kubik dan ketinggian awan atau Z yang diasumsikan sebesar 3000 meter. Langkah pertama adalah menentukan kecepatan jatuh terminal awal, kecepatan jatuh terminal awal menggunakan tabel 8.1. Dengan interpolasi antara nilai diameter 0,8 mm dan 0,9 mm, diperkirakan UCR itu sekitar 3,34 meter per second, yang kemudian dibulatkan menjadi 3,3 meter per second untuk memudahkan perhitungan.
Setelah UCR diketahui, kita menggunakan persamaan yang ada di slide, di mana U per U dikurangi UCR dikali RF dikurangi R0 sama dengan E dikali M dikali Z per 4 dikali rho air dengan asumsi efisiensi koleksi atau E sama dengan 1. Dalam persamaan ini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, E adalah efisiensi koleksi yang biasanya diasumsikan bernilai 1. Lalu kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui ke dalam persamaan tersebut. Setelah substitusi, persamaan menjadi 8,6 dibagi 5,26 dikali RF dikurangi 0,00043 meter sama dengan 5,58 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 4. Persamaan ini kemudian diselesaikan untuk mencari nilai RF atau jari-jari akhir tetes. Nilai RF diperoleh sekitar 0,001283 meter. Nilai ini kemudian dikonversi ke milimeter, menghasilkan RF sekitar 1,283 mm yang dapat dibulatkan menjadi 1,28 mm atau 1,3 mm. Jadi, ukuran tetes ketika meninggalkan awan adalah 1,3 mm. Soal terakhir yaitu soal 8C, menghitung waktu yang tersisa bagi droplet di awan. Untuk soalnya, tentukan C, waktu yang tersisa bagi droplet di awan, jika sebuah tetes berdiameter 0,86 mm terletak di dasar awan dan seterusnya, sama seperti soal 8A dan 8B. Langkah pertama adalah mengasumsikan bahwa tetes hujan dengan cepat mencapai kecepatan terminal atau VT setelah meninggalkan dasar awan. Meskipun sebenarnya tetes mengalami percepatan dari kecepatan 0 hingga VT, periode percepatan ini relatif singkat dibandingkan dengan total waktu jatuh dari ketinggian 3000 meter. Sehingga ini bisa diabaikan dan tetes dianggap langsung jatuh dengan kecepatan konstan, VT. Nilai VT sekitar 9,0 meter per second diperoleh dengan merujuk tabel 8.1 dari buku Roger yang menghubungkan diameter tetes dengan kecepatan terminal, di mana tabel menunjukkan diameter sekitar 4,6 mm, menghasilkan VT sekitar 9,0 meter per second. Setelah VT diketahui, rumus kinematika dasar untuk gerak dengan kecepatan konstan, yaitu Z sama dengan VT dikali T, digunakan, di mana Z adalah jarak, yaitu 3000 meter, VT adalah kecepatan terminal, dan T adalah waktu yang dicari. Rumus kemudian diubah menjadi T sama dengan Z per VT, lalu disubstitusikan nilai-nilai yang diketahui, hingga menjadi T sama dengan 3000 meter per 9,0 meter per second. Diperoleh hasil yaitu mendekati 333,33 detik atau sekitar 5,56 menit atau 5 menit 34 detik. Jadi, waktu yang tersisa bagi droplet adalah 5 menit 34 detik. Baik, demikianlah pembahasan soal UAS Fisika Awan dari saya. Saya mohon maaf apabila di dalam pembahasan saya terdapat kesalahan atau kekurangan. Akhir kata, saya tutup dengan terima kasih.